Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Nur Indah Syarifah, Nuri Wulandari, Opi Maharani, Pamela Amanda, Putra Bugit Ramadan, dan Rifki Alfalah. Langsung saja ke materi. Definisi radang usus besar. Radang usus besar atau pankolitis adalah peradangan yang terjadi pada seluruh lapisan organ usus besar. Kondisi ini termasuk peradangan kronis yang dapat menyebabkan bisul dalam usus atau membuat usus terluka. Pankolitis merupakan salah satu jenis penyakit dari kolitis ulceratif. Peradangan pada usus besar dapat menyebabkan gejala yang tidak nyaman. Bila peradangan semakin meluas, semakin parah gejala yang akan dialami. Selain itu, pankolitis dapat mempengaruhi seluruh usus besar, sehingga gejala yang ditimbulkan jauh lebih menyakitkan. Radang usus besar merupakan gangguan sistem pencernaan yang dapat terjadi pada siapa saja. Namun, para ahli memperkirakan sekitar 15-20% pasien kolitis ulceratif berisiko mengalami pankolitis. Radang usus besar memiliki gejala yang tidak jauh berbeda dengan kolitis ulceratif. Beberapa gejala radang usus besar antara lain 1. Kram dan nyeri perut, 2. Mual dan muntah, 3. Diare, 4. Perdarahan pada anus, 5. Kram atau kejang otot, 6. Demam, 7. Kelelahan, 8. Penurunan nafsu makan, serta berat badan menurun. Di bawah ini bagian dari patofisiologi radang usus besar. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Indah Syarifah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Indah Syarifah. Radang usus besar terbatas pada usus dan rektum dan terutama mempengaruhi mukosa dan submukosa. Luka utama terjadi di kelenjar mukosa atau kelenjar Lieberkühn dan dalam bentuk abses. Komplikasi utama adalah megakolon toksis. Pasien dengan megakolon toksik umumnya mengalami demam tinggi, takikardia, abdomen distensi, peningkatan jumlah sel darah putih, dan pelebaran kolon. Sekitar 11% penderita kolon ulceratif menderita komplikasi hepatobiliar, termasuk hati berlemak, perikolangitis, hepatitis aktif kronik, sirosis kolangitis, sklerosis kolangiokarsinoma, dan batu empedu. Artritis umum terjadi pada pasien kolon ulceratif dan tipikal tanpa gejala dan berpindah. Artritis tipikal menyerang satu atau lebih sendi besar seperti paha, dengkul, pergelangan, kaki, siku, dan jari. Komplikasi mata atau iritasi episkleritis dan konjuktivitas terjadi sampai 10% penderita kolon ulceratif. Separuhnya mengalami komplikasi dermatologi atau mukosa atau eritema nodosum, pyoderma gangrenosum, atau stomatitis. Penyebab radang usus besar. Penyebab pankolitis yang paling umum adalah kolitis ulceratif. Kolitis ulceratif adalah peradangan kronis yang terjadi pada usus besar atau kolon dan rektum. Pada kondisi ini bisa saja terdapat luka atau luka di dinding usus besar sehingga menyebabkan tinja bercampur dengan darah. Kolitis ulceratif biasanya dialami oleh mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Pankolitis juga bisa disebabkan oleh infeksi Clostridium
difficile, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium difficile atau C. diff. Bakteri ini yang menyebabkan diare sampai peradangan usus besar yang berbahaya. Penyebab lain radang usus besar diantaranya infeksi. Infeksi yang paling sering menyebabkan radang usus besar adalah virus dan bakteri. Umumnya virus dan bakteri bisa masuk ke usus karena penderitanya mengkonsumsi makanan yang tidak bersih. Autoimun, gangguan daya tahan tubuh seperti pada penyakit Crohn dan kolitis ulceratif bisa menyebabkan sel yang berperan pada sistem kekebalan tubuh malah menyerang saluran pencernaan dan menyebabkan peradangan. Sumbatan pembuluh darah. Adanya sumbatan pembuluh darah atau trombosis di usus menyebabkan sel-sel usus kekurangan oksigen dan mengalami peradangan. Kondisi sumbatan pembuluh darah ini umumnya disebabkan karena adanya tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi yang tidak ditangani dengan baik. Efek samping obat, ada beberapa jenis obat yang dapat mengiritasi saluran pencernaan termasuk usus. Misalnya obat anti nyeri, beberapa jenis obat untuk kanker, dan beberapa hal berikut ini juga bisa memicu terjadinya radang usus besar atau memperburuk gejala pankolitis. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, faktor genetik. Orang yang memiliki anggota keluarga yang mengidap radang usus dipercaya berisiko tinggi mengalami pankolitis. Mengkonsumsi makanan tinggi protein secara berlebihan. Misalnya seperti daging dan ikan. Pasalnya, makanan berprotein tinggi bisa menyebabkan keracunan sel atau luka di usus bila dikonsumsi secara berlebihan. Usia, walaupun radang usus besar bisa dialami oleh siapa saja, tetapi paling banyak terjadi pada orang di bawah usia 35 tahun. Jenis kelamin juga ikut memengaruhi risiko seseorang terkena radang usus. Kolitis ulceratif atau pankolitis lebih sering terjadi ke pria daripada wanita. Kebiasaan perokok aktif juga berisiko lebih tinggi mengalami radang usus besar dibanding perokok atau mantan perokok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Opi Maharani. Risiko radang usus besar. Risiko terkena radang usus besar pun semakin meningkat. Ada beberapa kondisi yang dapat menjadi faktor risiko terkena pankolitis, yaitu yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh melemah, 2. Keturunan, 3. Diet tinggi protein, 4. Usia sering dijumpai pada pasien di bawah 35 tahun, 5. Jenis kelamin lebih sering dialami oleh pria dan merokok, 6. Komplikasi pankolitis. Bila pankolitis tidak diobati dengan baik, kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai komplikasi seperti 1. Pendarahan parah, 2. Perforasi usus, usus berlubang, 3. Usus hipertrofik, usus merenggang, 4. Radang selaput perut, dan 5. Kanker usus besar, 6. Diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Pamela. Cara mendiagnosa radang usus besar. Sama seperti penyakit peradangan usus lainnya, orang yang dicurigai mengalami pankolitis akan menjalani pemeriksaan khusus, yaitu yang pertama tes darah, yang kedua pemeriksaan kultur feses, ketiga biopsi, keempat sigmoidoskopi, 5 kolonoskopi, 6 X-ray, 7 CT scan atau Mr. Magnetic Resonance
enterografi. Pengobatan radang usus besar. Radang pada usus besar merupakan penyakit kronis, sehingga tidak ada obat khusus yang dapat mengatasi penyakit IBD ini. Berikut ini sejumlah obat dan perawatan yang direkomendasikan dokter untuk meringankan gejala radang usus besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Putra. Peradangan pada usus besar memang tidak dapat disembuhkan. Namun, dokter akan meresepkan obat tertentu untuk mengatasi gejala pankolitis seperti 1. Amino salisilat, antibiotik seperti metronidazole, ciprofloxacin, and rifaximin, kortikosteroid, dan obat untuk menjaga diare atau kram perut. 2. Operasi. Selain obat-obatan, dokter mungkin juga akan menyarankan operasi untuk mengangkat seluruh usus besar dan rektum. Sebagai gantinya, dokter akan memasang alat khusus berkantong semacam kantong untuk menghubungkan usus besar ke anus. Hal ini bertujuan agar Anda dapat buang air besar seperti biasanya. Prosedur ini disebut sebagai ileonal anastomosis. Bila tidak memungkinkan, dokter akan membuat permukaan permanen pada perut dan memasang kantong untuk mengumpulkan feses. 3. Pengobatan pankolitis di rumah. Selain obat-obatan, dokter juga akan menyarankan Anda untuk mengubah gaya hidup demi mendukung perawatan dari dokter, yakni A. Membatasi susu dan produk olahan susu. B. Makan dalam porsi pas. C. Minum lebih banyak air. Serta D. Mengelola stres dengan berolahraga. Sejauh ini ada penelitian yang membuktikan bahwa konsumsi makanan dapat memicu radang usus. Namun, makanan dan minuman tertentu bisa memperburuk gejala pankolitis, terutama ketika kambuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rifki. Oke, cara mencegah radang usus buntu. 1. Hindari kondisi stres. 2. Hindari makanan-makanan yang tinggi lemak. 3. Hindari makanan-makanan dan minuman-minuman yang mengiritasi dinding saluran pencernaan, seperti yang pedas dan minuman berkafein. 4. Hindari merokok. 5. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah makan. 6. Bila mengidap tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes, kelola dengan baik kondisi agar ketiga hal tersebut bisa terkontrol. 7. Pilih selalu makanan dan minuman yang kebersihannya terjaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.